Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 5B. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha oleh Sayadaw U. Pandita. Penerjemah bahasa Inggris Venerable U. Angga Citta. Penyunting bahasa Inggris Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia Asin Kusaladhamma. Diterbitkan oleh Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2014. 5 faktor jhana. Yang pertama disebut vitakka. Ia adalah faktor pembidikan, mengarahkan pikiran ke objek dengan tepat. Ia juga memiliki aspek memantapkan pikiran pada objek, sehingga pikiran berada di sana. Faktor kedua adalah wicara. Secara umum diterjemahkan sebagai penyelidikan atau perenungan. Setelah vitakka membawa pikiran ke objek dan menempatkannya secara kokoh, wicara meneruskannya dengan menggosokkan pikiran pada objek. Anda dapat mengalaminya sendiri ketika mengamati kembung dan kempis. Pertama, Anda berusaha membidikkan pikiran secara tepat pada proses kembung. Lalu pikiran Anda mencapai objek itu dan tidak meleset. Pikiran menyentuh objek itu dan menggosoknya. Ketika Anda berperhatian penuh secara intuitif dan tepat dari saat ke saat, pikiran akan semakin murni. Rintangan batin berupa nafsu keserakahan, kebencian, kemalasan, kegelisahan, dan keraguan-raguan melemah dan lenyap. Pikiran menjadi sejernih kristal dan tenang. Kondisi jernih ini akibat dari keberadaan 2 faktor jhana yang baru saja kita diskusikan. Ia disebut viveka, artinya pengasingan. Kesadaran terasing jauh dari rintangan batin. Viveka ini bukanlah faktor jhana. Ia hanya istilah yang menggambarkan kondisi kesadaran yang terasing. Faktor ketiga adalah piti, kegairahan. Ketertarikan disertai rasa senang pada apa yang sedang terjadi. Faktor ini mungkin terwujud secara fisik, seperti bulu roma yang berdiri, perasaan terjatuh dengan tiba-tiba seperti dalam sebuah lift, atau perasaan seperti melambung di atas tanah. Faktor jhana keempat, sukha, kebahagiaan atau rasa nyaman yang mengikuti faktor ketiga. Seseorang merasa demikian puas dengan latihannya, karena baik faktor jhana ketiga maupun keempat terjadi sebagai hasil pengasingan dari rintangan batin. Mereka disebut vivekaja piti sukha, artinya kegairahan, kesenangan dan kebahagiaan yang timbul dari pengasingan. Pikirkan urutan ini sebagai rangkaian sebab akibat. Pengasingan pikiran timbul karena munculnya 2 faktor jhana pertama. Jika pikiran tepat diarahkan pada objek, jika ia mengenai dan menggosoknya, setelah beberapa waktu pikiran akan menjadi terasing. Karena pikiran diasingkan dari rintangan batin, orang menjadi bahagia, senang, dan nyaman. Ketika 4 faktor jhana pertama ini timbul, pikiran dengan sendirinya menjadi tenang dan damai, mampu berkonsentrasi pada apa yang terjadi tanpa tersebar atau terpencar. Keterpusatan pikiran ini adalah faktor jhana kelima, yaitu samadhi atau konsentrasi. Akses ke vipassana jhana pertama membutuhkan pandangan terang pada batin dan materi.
Tidaklah cukup bagi seseorang hanya dengan memiliki semua 5 faktor tadi, lalu mengatakan bahwa ia telah mencapai Vipassana jhana pertama. Pikiran juga harus dapat sedikit menembus Dhamma. Cukup untuk melihat hubungan antara batin dan materi. Pada waktu ini, kita katakan akses ke Vipassana jhana pertama telah terjadi. Yogi yang batinnya terdiri dari 5 faktor jhana akan mengalami ketepatan perhatian penuh yang baru, tingkat keberhasilan baru dalam menetap pada objek, kegairahan, kebahagiaan, dan kenyamanan yang kuat pada tubuh juga muncul. Ini bisa jadi merupakan saat ketika ia merenungkan dengan senang tentang latihan meditasinya yang menakjubkan. Wah, saya betul-betul menjadi tepat dan akurat. Saya bahkan merasa seperti melayang di udara. Anda akan mengenali renungan ini sebagai saat timbulnya kemelekatan. Berhenti di dalam. Siapa saja dapat terjebak dalam kegairahan, kebahagiaan, dan rasa nyaman. Kemelekatan atas apa yang sedang terjadi dalam diri kita adalah suatu perwujudan dari keserakahan khusus. Keserakahan yang tidak berkaitan dengan kesenangan indria biasa yang bersifat duniawi, melainkan suatu keserakahan yang timbul langsung dari latihan meditasi seseorang. Ketika seseorang tidak mampu menyadari keserakahan ini saat ia timbul, hal ini akan mengganggu latihannya. Daripada mengamati secara langsung, orang lebih cenderung bergelimang dalam fenomena menyenangkan tanpa perhatian penuh, atau berpikir tentang kesenangan selanjutnya yang mungkin timbul dari latihannya. Sekarang, kita dapat memahami nasihat Buddha yang mempesona tersebut. Karena kemelekatan yang timbul sebagai hasil menyenangkan dari meditasi inilah yang beliau maksud dengan berhenti di dalam. Kelihatannya kita telah mendapatkan ketegasan dari sutta yang sangat singkat ini untuk menghindari berkelana di luar maupun berhenti di dalam. Namun demikian, masih ada hal yang perlu kita diskusikan untuk memperdalam pemahaman kita. 3 jenis pengasingan. Sutta ini menunjukkan bahwa seseorang harus menghindari hal-hal tertentu ketika ia berlatih meditasi. Ia hendaknya menghindari kontak dengan kama atau kesenangan indera, dan dengan dhamma yang tidak baik. Ia menghindari kedua hal ini secara tepat dengan mempraktekkan 3 jenis pengasingan. Kaya viveka, pengasingan tubuh, citta viveka, pengasingan pikiran, dan upadhi viveka, pengasingan yang timbul sebagai hasil dari 2 yang pertama dan merupakan suatu kondisi di mana kotoran batin dan rintangan batin sangat jauh dan lemah. Kaya viveka sebenarnya bukanlah pengasingan terhadap tubuh fisik, tetapi terhadap tubuh objek yang berkaitan dengan kesenangan indriawi. Secara sederhana, ini berarti bahwa objek-objek indera dianggap sebagai satu kelompok. Objek visual, suara, bau, rasa, dan objek sentuhan. Pengasingan terhadap dhamma yang tidak baik berada dalam kategori citta viveka, yaitu pengasingan pikiran dari berbagai rintangan yang menghalangi tumbuhnya konsentrasi dan pandangan terang. Secara praktis, citta viveka ini berarti mengaktifkan perhatian penuh dari saat ke saat. Seorang yogi yang dapat menjaga kesinambungan perhatian penuh dari saat ke saat telah mengaktifkan citta viveka.
Dua jenis wiweka ini tidak datang tanpa diusahakan. Untuk kaya wiweka, kita harus melepaskan diri kita dari lingkungan kesenangan indriawi, mengambil kesempatan berlatih di tempat yang mendukung kedamaian batin. Cara ini tentu saja masih belum cukup. Untuk memperoleh citta wiweka, kita hendaknya penuh perhatian pada semua objek yang muncul pada 6 pintu indera. Agar dapat berperhatian penuh, seseorang harus mengarahkan pikiran pada objek. Usaha untuk berperhatian penuh menjadi alat dalam menciptakan ketepatan dalam pikiran. Bidikan ini, usaha menuju ketepatan dalam menempatkan pikiran secara tepat pada objek meditasi, adalah faktor jhana pertama yang disebut vitakka. Jadi, Anda harus mempunyai bidikan. Anda mencoba mengamati kembung kempisnya perut. Akhirnya, pikiran mengenai sasaran. Jelas mengamati sensasi keras, tegang, gerakan. Ia mulai menimpa dan menggosok objek tersebut. Ini disebut wicara, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Setelah pikiran menggosok objek untuk beberapa lama, ia akan tertarik dan terserap di dalamnya. Ketika Anda berdiam dengan kembung kempisnya perut, pikiran makin sedikit muncul. Anda bahkan mungkin untuk beberapa lama tidak memiliki pikiran apapun. Jelas, pikiran bebas dari objek kesenangan indera dan juga dari kilesa yang disebabkan oleh objek itu. Sehingga ada kaya wiweka dan citta wiweka. Dengan melanjutkan latihan, usaha dan kesinambungan, kilesa akan menghilang sangat jauh. Akhirnya Anda memiliki jenis pengasingan diri ketiga, yaitu upadhi wiweka. Jenis kebahagiaan khusus. Dengan upadhi wiweka, pikiran menjadi lembut dan halus, ringan dan mengapung, terampil dan lentur. Suatu jenis kebahagiaan khusus, nekkhamma sukha, timbul. Kebahagiaan dan kenyamanan yang timbul karena terbebas dari objek indriawi dan juga kilesa yang tidak baik yang bereaksi pada objek itu. Sebagai pengganti kebahagiaan biasa, muncul kenyamanan yang membebaskan. Apakah ini terlihat aneh bahwa dengan melepaskan kenyamanan indera, seseorang memperoleh kondisi kenyamanan luar biasa karena terbebas dari indera yang sudah kita lepaskan? Inilah pelepasan sejati dari kesenangan-kesenangan indera. Pengasingan pikiran dari dhamma yang tidak baik sebenarnya berarti pengasingan pikiran terhadap semua kilesa. Tidak ada kesempatan bagi kilesa untuk muncul karena penyebab terdekat kilesa, yaitu objek indera, telah dilepaskan. Sekarang, kata jhana, kondisi terserap, memperoleh arti yang sama sekali baru. Sebagai hasil dari faktor jhana, vitaka, membidik, dan wicara, menggosok, kesenangan indriawi telah dilepas dan kilesa ditinggalkan. Jhana tidak hanya menimbulkan pencerapan, tetapi ia juga melenyapkan kilesa. Ia membakar habis mereka bagaikan api. Hubungan antara vitakka dan wicara. Dalam pengembangan tingkat jhana, dua faktor vitakka dan wicara, bidikan tepat dan pengasahan, mutlak penting. Keduanya terkait erat dan banyak didiskusikan dalam kitab suci. Di bawah ini diberikan dua contoh. Bayangkan jika Anda memiliki cangkir kuningan yang tertutup debu dan kotoran. Anda mengambil pemoles kuningan dan menuangkannya pada kain lap.
Dengan memegang cangkir itu pada tangan yang satu, Anda menggunakan tangan lain menggosok permukaannya. Dengan rajin bekerja dan hati-hati, Anda segera akan memperoleh cangkir yang berkilauan. Dengan cara yang sama, yogi harus memegang pikirannya di tempat khusus di mana objek utama terjadi, yaitu perut. Ia terus menerapkan perhatian penuh pada tempat itu, menggosoknya hingga kotoran dan polusi kilesa hilang. Lalu, ia akan mampu menembus sifat sejati atas apa yang terjadi di tempat itu. Ia akan memahami proses kembung dan kempis. Tentu saja, jika objek lain lebih menonjol dari objek utama, yogi harus mencatatnya, menempatkan witakka dan wicara pada fenomena baru itu. Memegang cangkir dengan satu tangan diibaratkan witakka, sementara tindakan menggosok diibaratkan wicara. Bayangkan apa yang terjadi jika yogi hanya memegang cangkir dan tidak menggosoknya. Ia akan tetap kotor seperti sedia kala. Atau jika ia mencoba menggosoknya tanpa memegangnya dengan kokoh, kembali, hal itu tidak mungkin dilakukannya dengan baik. Ini menggambarkan saling ketergantungan kedua faktor itu. Contoh kedua adalah mengenai jangka yang digunakan dalam ilmu ukur. Seperti yang Anda ketahui, jangka memiliki dua lengan. Yang satu runcing dan satunya lagi memegang pensil. Anda harus menempatkan pikiran pada objek meditasi dengan kokoh. Pikiran Anda seperti bagian yang runcing pada jangka. Selanjutnya Anda dapat dikatakan harus memutar pikiran Anda sampai ia mampu melihat objek secara keseluruhan dan sangat jelas. Lingkaran yang sempurna akan dihasilkan. Kembali, menempatkan bagian yang runcing diibaratkan witakka dan putaran diibaratkan wicara. Pengetahuan intuitif langsung. Terkadang wicara diterjemahkan sebagai penyelidikan atau pikiran yang terus-menerus. Ini sangat menyimpang. Orang Barat telah diajar sejak taman kanak-kanak untuk menggunakan kepandaiannya, selalu mencari apa dan mengapa. Sayangnya, jenis penyelidikan ini tidak cocok untuk meditasi. Pelajaran intelektual dan pengetahuan hanyalah satu dari dua jenis. Arti lain dari pengetahuan dan belajar adalah langsung dan intuitif. Dalam meditasi, seseorang memeriksa realitas mutlak atau paramattha dhamma secara langsung. Seseorang harus mengalaminya tanpa memikirkannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai pandangan terang dan kebijaksanaan terhadap segala sesuatu sebagaimana adanya. Keadaan alami akan semua hal. Seseorang dapat mengerti banyak secara intelektual tentang realitas mutlak. Seseorang mungkin sudah banyak membaca. Tetapi tanpa mengalami kenyataan secara langsung, tidak akan ada pandangan terang. Alasan mengapa samatha jhana mampu memberikan ketenangan, tetapi tidak secara langsung membawa pada kebijaksanaan adalah karena mereka memiliki konsep sebagai objeknya, bukan objek yang dapat dialami langsung tanpa berpikir. Vipassana jhana membawa pada kebijaksanaan karena mereka terdiri dari kontak terus-menerus dan langsung pada realitas mutlak. Katakanlah, ada sebuah apel di hadapan Anda, dan Anda mendengar bahwa apel itu banyak airnya, manis, dan lezat. Barangkali, jika Anda menemukan apel yang sama dan berpikir, wah, ini kelihatannya apel yang enak. Saya bertaruh, ini pasti manis. Anda pikir Anda dapat bertaruh, tetapi sebelum Anda menggigitnya, Anda tidak akan tahu rasa buah itu.
Demikian juga dengan meditasi. Anda boleh membayangkan dengan jelas seperti apa pengalaman tertentu. Tapi Anda belum mengalami hal yang sebenarnya sampai Anda benar-benar berusaha berlatih dengan cara yang benar. Lalu Anda memperoleh pandangan terang Anda sendiri. Tidak akan ada perdebatan mengenai rasa buah apel tadi. Rintangan batin dan penangkal. Seperti kegelapan melanda ruangan di tengah malam jika di sana tidak ada lilin, demikian pula kegelapan dari kebodohan dan ketidaktahuan timbul dalam batin manusia ketika ia tidak dibiasakan terhadap objek meditasi sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, kegelapan ini bukannya kosong dan tidak banyak peristiwa. Sebaliknya, di setiap saat dari ketidaktahuan, pikiran terus mencari dan melekat pada objek penglihatan, suara, pikiran, bau, rasa, dan sensasi yang menyenangkan. Makhluk-makhluk dalam kondisi ini menghabiskan semua waktu terjaganya, mencari, memegang, dan melekat. Mereka demikian terjerat hingga sulit sekali mereka menghargai kemungkinan kebahagiaan lain di luar kesenangan indriawi yang begitu dikenal. Pembicaraan mengenai meditasi, metode praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi, tidak akan dipahami oleh mereka. Latihan Vipassana adalah perhatian yang penuh dan terus-menerus pada objek. Ini melibatkan dua aspek konsentrasi, vitakka dan wicara, membidik dan menggosok yang sudah diuraikan di atas. Dua faktor jhana ini menyebabkan pikiran terserap dalam objek pengamatan. Jika mereka tidak ada, pikiran akan menyimpang, terus diserang oleh objek indera dan kilesa, khususnya kilesa yang menginginkan objek kesenangan indera. Maka batin akan ditutupi oleh kebodohan dan ketidaktahuan. Tidak akan ada cahaya. Tidak ada kesempatan bagi ketiga faktor jhana lainnya untuk bersatu dengan dua yang pertama untuk menciptakan lingkungan damai, jernih, dan gembira di mana pandangan terang berkembang. 5 rintangan batin. 5 cara khusus di mana pikiran melenceng dari objeknya disebut 5 rintangan batin. Dari berbagai macam kilesa yang tampaknya tiada akhir, rintangan batin ini mewakili 5 jenis besar. Mereka dinamai rintangan batin karena masing-masing memiliki kekuatan menghalangi dan mengganggu latihan kita. Selama pikiran terpengaruh oleh godaan indera, ia tidak dapat kokoh mengamati objek meditasi. Karena terbawa arus dari waktu ke waktu, ia tidak pernah menempuh jalan latihan yang membawanya keluar dari kebahagiaan umum. Oleh karena itu, kama canda atau nafsu indera adalah rintangan batin yang pertama dan terbesar dalam latihan kita. Suatu objek yang terkacaukan secara tidak menyenangkan merupakan kejadian lain yang sering muncul. Saat kontak dengan objek yang tidak menyenangkan, pikiran dipenuhi vyapada, ketidaksukaan atau kemarahan. Ini juga membawa pikiran jauh dari objek, sehingga jauh dari arah kebahagiaan sejati. Di lain waktu, ketajaman perhatian dan kewaspadaan lenyap. Pikiran mengantuk, tidak bekerja dengan baik dan lamban. Sekali lagi, ia tidak dapat menetap pada objek. Ini disebut dengan thina middha, kemalasan dan kelembaman. Ini adalah rintangan batin ketiga. Terkadang, pikiran menjadi sangat sembrono dan risau, bermain dengan satu objek kemudian yang lainnya. Ini disebut udakca kukuca, kegelisahan dan kekhawatiran. Pikiran tidak menyatu dengan objek, tetapi terpencar dan risau, penuh dengan ingatan perbuatan lampau, penyesalan, kekhawatiran,
dan bergejolak. Rintangan batin utama kelima dan terakhir adalah wicikicca, keraguan-raguan dan kritikan. Tentunya Anda pernah mengalaminya ketika Anda meragukan diri sendiri, metode latihan, maupun guru Anda. Anda mungkin membandingkan latihan ini dengan yang lain yang pernah Anda lakukan atau dengar, dan Anda benar-benar lumpuh, seperti pelancong yang berada di persimpangan jalan, yang tidak yakin akan jalan yang benar, tidak dapat memutuskan memilih jalan yang mana. Keberadaan rintangan batin berarti kurangnya kegairahan, kenyamanan, keterpusatan pikiran, bidikan yang tepat, dan kesinambungan. 5 faktor yang baik ini adalah faktor jhana pertama. Mereka adalah bagian yang melengkapi keberhasilan latihan vipassana. Setiap faktor jhana adalah penangkal untuk rintangan batin tertentu. Dan setiap rintangan batin adalah musuh dari faktor jhana. Konsentrasi, penangkal untuk nafsu indera. Di dunia yang penuh hawa nafsu, rintangan batin nafsu indera adalah yang terutama bertanggung jawab menahan kita dalam kegelapan. Konsentrasi, keterpusatan pikiran adalah penangkalnya. Ketika pikiran Anda terkonsentrasi pada objek meditasi, ia tidak melekat pada objek pikiran lain atau menginginkan objek penglihatan dan suara yang menyenangkan. Objek-objek yang menyenangkan kehilangan kekuatannya atas pikiran. Pikiran yang terpencar dan melemah tidak akan terjadi. Kegairahan, penangkal untuk ketidaksukaan. Ketika konsentrasi membawa pikiran pada tingkat yang lebih halus, ketertarikan yang mendalam muncul. Kegairahan dan kegembiraan memenuhi diri seseorang. Perkembangan ini membebaskan pikiran dari rintangan batin kedua, karena kemarahan tidak dapat muncul bersama dengan kegembiraan. Itulah sebabnya, kitab suci mengatakan bahwa kegembiraan dan kegairahan adalah penangkal kemarahan. Kebahagiaan atau kenyamanan, penangkal untuk kegelisahan. Sekarang, dengan meditasi yang sudah berkembang baik, rasa nyaman yang mendalam mulai muncul. Pikiran mengamati sensasi yang tidak menyenangkan dengan damai, tanpa ketidaksukaan. Pikiran menjadi tenang, meskipun menghadapi objek yang sulit. Terkadang, rasa sakit lenyap di bawah pengaruh perhatian penuh, meninggalkan rasa kebebasan fisik. Dengan mental dan fisik yang nyaman, pikiran menjadi puas untuk menetap pada objek. Ia tidak berkelana. Kenyamanan adalah penangkal kegelisahan dan keresahan. Membidik, penangkal untuk kemalasan dan kelembaman. Faktor jhana witakka atau membidik mempunyai kekuatan spesifik membuka dan menyegarkan pikiran. Ia membuat pikiran hidup dan terbuka. Jadi, ketika pikiran secara terus-menerus dan rajin berusaha membidik objek secara tepat, kemalasan dan kelembaman tidak akan timbul. Pikiran yang diserang oleh rasa kantuk adalah pikiran yang mengkerut dan layu. Witakka adalah penangkal thina middha. Perhatian berkesinambungan atau menggosok, penangkal untuk keraguan-raguan. Jika bidikannya bagus, selanjutnya pikiran akan mengenai sasaran pengamatan. Penimpaan atau penggosokan pada objek adalah faktor jhana wicara yang memiliki fungsi berkesinambungan, menjaga pikiran melekat pada objek pengamatan. Perhatian yang berkesinambungan adalah lawan keraguan-raguan, karena keraguan-raguan adalah kebimbangan. Pikiran yang ragu-ragu tidak dapat menetapkan diri pada objek apapun, melainkan ia berlari ke sana kemari memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Jelasnya,
Ketika wicara ada, pikiran tidak akan tergelincir dari objek dan bertindak seperti itu. Kebijaksanaan yang belum matang juga merupakan penyebab meluasnya keraguan-raguan. Tanpa adanya kedalaman tertentu dan kematangan latihan, tentunya dhamma yang sangat mendalam ini akan menjadi kabur bagi kita. Yogi pemula mungkin ingin tahu tentang hal-hal yang sudah mereka dengar, tapi tidak pernah mengalaminya. Tetapi semakin mereka berpikir akan hal itu, semakin sedikit yang mereka mengerti. Frustasi dan pemikiran yang berkelanjutan akhirnya membawa pada kecaman. Untuk siklus yang tak berujung ini, perhatian berkesinambungan sekali lagi menjadi penangkal. Pikiran yang menempel kokoh pada objek menggunakan segala kekuatannya untuk mengamati, sehingga tidak menghasilkan pikiran yang selalu mencela. Memahami sifat sejati dunia ini. Ketika Anda dapat terus-menerus menjaga perhatian pada kembung dan kempis dari awal terjadinya hingga ia berakhir, mengembangkan perhatian penuh yang menembus dan akurat dari saat ke saat secara tidak terputus dan berkelanjutan, maka Anda akan tahu bahwa Anda dapat melihat dengan jelas dengan mata batin Anda keseluruhan proses kembung. Dari awal, di tengah, sampai akhir, tanpa ada celah. Pengalaman ini begitu jelas bagi Anda. Sekarang, Anda mulai bergerak maju menuju perkembangan pandangan terang yang hanya ada melalui meditasi vipassana, pengamatan langsung pada batin dan jasmani. Pertama, Anda mengetahui perbedaan halus antara unsur mental dan fisik yang menyusun proses kembung dan kempis. Sensasi adalah objek materi, berbeda dengan kesadaran yang mengamatinya. Ketika Anda mengamati dengan lebih teliti, Anda mulai menyadari bagaimana batin dan materi berhubungan satu sama lain terkait oleh sebab. Kehendak dalam pikiran menyebabkan kemunculan serangkaian objek fisik berupa gerakan. Pikiran Anda mulai memahami bagaimana batin dan materi muncul dan lenyap. Kenyataan tentang muncul dan lenyap mulai terfokus jelas. Akan menjadi nyata bahwa semua objek dalam lingkup kesadaran Anda memiliki sifat datang dan pergi. Suara muncul dan lenyap, sensasi tubuh timbul lalu berakhir. Tidak ada yang abadi. Pada titik latihan ini, kehadiran kelima faktor dari jhana pertama mulai menjadi kuat. Seperti yang didiskusikan di atas. Pembidikan dan penggosokan, witakka dan wicara telah menguat. Konsentrasi, kegairahan, dan kenyamanan turut bergabung. Vipassana jhana pertama dikatakan lengkap. Dan vipassana nyana atau pengetahuan pandangan terang vipassana mulai muncul. Pengetahuan pandangan terang vipassana khususnya berkenaan dengan 3 karakteristik umum dari fenomena yang berkondisi. Anicca, ketidakkekalan, dukkha, ketidakmemuaskan atau penderitaan, dan anatta, tiadanya suatu diri yang kekal. Demikianlah saya akhiri video part 5b. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan topik anicca atau ketidakkekalan, tetap masih dalam bab dari vipassana jhana. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang